Terima kasih Pak dan yang saya hormati dan muliakan seluruh yang hadir. Nggak perlu disebutin satu persatu. Tentunya untuk ibu-ibu yang mendapatkan lahu, saya sangat prihatin dan mudah-mudahan berkah Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa satu orang lagi. Jadi saya nggak berpanjang lebar, langsung saja sedikit ulasan mengenai rutilahu yang sekarang ini. Rutilahu ini nggak sekonyong yang dapat ya Bu ya. Jadi itu juga harus tahu nggak sekonyong yang dapat, maka nanti tolong dibantu ya. Jadi memang rutilahu ini untuk Bekasi hanya ada 10 kelurahan dari 56 kelurahan. Nah, berarti kan ini kan berebut ya kalau kayak berat ini ya. Nah, di sini berebut. Dan kita juga harus bisa ngintip di program ini akan turun dan berapa yang akan turun dan berapa yang kita punya dan kita harus siapin. Itu. Jadi dari awal itu kita baru dengar suntikan gitu udah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah, anggarannya 20 juta. 20 juta itu buat semuanya Bu. Jadi jangan dianggap 20 juta itu langsung enggak begitu. Ini semuanya termasuk PKM pemberkasan segala tetek bengeknya ada di situ. Ya, jadi paham ya. Nah makanya kalau kita kasih 20 juta terus mau dipotong segala macamnya kira-kira ini kagak jadi apa-apa itu tuh kalau habis dibayarin utang kira-kira gitu kan. Ya, saya rasa itu aja. Jadi tolong nanti dibantu dan saya tidak berpanjang lebar untuk menjelaskan itu karena nanti untuk masalah teknik di sini ada Pak Dedi yang untuk koordinator BKM Jatirahayu dan di sini juga ada Bu Murni dari Pascal fasilitator Kota Bekasi. Kebenaran di Bekasi sama-sama seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Pak Lurah Jatirahayu, yang kami hormati Pak Bimas Kelurahan Jatiri Pak Mitra, yang kami hormati Pak Yudum Babinsa Kelurahan Jatirahayu, yang kami hormati Pak Ali selaku forum BKM Kecamatan Don Melati, juga yang kami hormati Bu Murni DPL dari Kota Bekasi, dan juga yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Jatirahayu Bapak Haji Mustafa, dan yang kami hormati seluruh yang hadir, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan seluruh CPM atau calon penerima manfaat rutilahu tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan menjelang sore hari ini kita semua masih diberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di aula Kelurahan Jatirahayu ini, yaitu dalam rangka sosialisasi rumah tidak layak huni atau rutilahu tahun anggaran 2024. Salam dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin kami tidak panjang lebar karena nanti tentunya yang lebih intens adalah dari penjelasan dari Bu Murni selaku TPL. Cuman izin kami BKM Jatirahayu tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para tamu dan sekalian, khususnya para JPM atau calon penerima manfaat yang dari kemarin rasa-rasa sudah galau atau udah risau ya, karena sering banget saya di WA, Pak kapan. Alhamdulillah pada saatnya hari ini kita sudah adakan sosialisasi untuk calon penerima manfaat ini, dan alhamdulillah jangan khawatir Bapak Ibu untuk uang sudah parkir di rekening BKM. Jadi mungkin
izin dulu besok ya, kalau nggak besok minggu ya kita udah bisa dropping material ya Pak ya. Jadi mungkin nanti mohon izin Pak Ibu sekalian, dari 9 rutilahu ini nanti karena kita ada 2 termin, yaitu nanti akan dikerjakan 4 rumah dulu. Nah nanti yang 5 menyusul di tahap 2. Jadi karena memang teknisnya seperti itu. Dan nanti mungkin di tahap pertama mungkin kalau nggak besok hari Minggu kita udah dropping material, dan mungkin untuk pelaksanaan eksekusi tergantung kesiapan tukang dari CPM masing-masing. Kalau emang nanti udah siap, mungkin insya Allah hari Senin udah bisa dieksekusi ya Pak ya. Dan juga tadi Pak Lurah menyinggung terkait penjelasan rutilahu ya Pak ya. Berapa sih dan apa sih syaratnya? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk rutilahu itu adalah syarat untuk mendapatkan rutilahu itu yaitu pertama dari luas bangunan, Bapak Ibu sekalian ya, dari luas bangunan, bukan luas tanah ya, luas bangunan maksimal 40 meter. Karena apa? Kenapa 40 meter? Karena dengan terbatasnya anggaran 20 juta tersebut, nggak mungkin kita bisa membangun lebih dari 40 meter ya. Jadi mungkin nanti ada tetangga atau mungkin warganya Pak RT, Pak RW yang sekiranya rumahnya memang sudah benar-benar tidak layak, ini bisa menghubungi kelurahan, terutama ke Kasih Permasukan yaitu Pak Subur dan staf, bisa juga ke kami BKM. Jadi buat database untuk di tahun berikutnya ya Bapak bisa sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mungkin nanti lebih jelasnya mungkin ada paparan dan arahan dari Ibu Murni selaku TFL Kota Bekasi yang akan menjelaskan dan memaparkan sejelas-jelasnya. Mungkin itu saja sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Jati Rahayu, dan yang saya hormati Bapak Sekel, dan yang saya hormati Ketua Forum BKM tingkat kecamatan Bapak Ali Fatimu, dan yang saya hormati Bapak Babinsa Bimaspol Jati Rahayu, yang saya hormati Bapak Ketua LPM beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Pokdar ya, sini ada Bapak Ketuanya, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, yang mana wilayahnya ada penerima manfaat, dan yang saya hormati juga para penerima manfaat. Sekarang sudah bukan calon lagi ya Bu, sekarang sudah penerima manfaat. Mohon izin Pak Lurah, di sini mungkin saya sampaikan bahwa per tanggal 15 alhamdulillah dana sudah masuk ke rekening BKM Jati Rahayu sebesar 80 juta. 80 juta itu diperuntukkan untuk 4 unit. Alhamdulillah juga karena memang kegesitan kami untuk pencairan ini yang baru masuk hanya Jati Rahayu dan Jati Makmur. Begitu. Untuk yang 8 lagi mungkin menyusul, itu 8 kelurahan lagi. Nah, mungkin sedikit yang yang saya sampaikan yang tentang proses pencairan yang sudah diterima untuk kedua BKM ya Pak. Terus kemudian mohon izin pagu anggaran untuk rutilahu ini besar anggarannya 20 juta. 20 juta itu dibagi 17.500.000 untuk bahan material, 2 juta untuk subsidi tenaga kerja,
yang 500 untuk administrasi. Mohon izin para Bapak Ibu CPM ataupun Bapak Ketua RT dan RW, yang 500 itu sebetulnya saya untuk proses administrasi, proposal usulan, proposal pencairan, terus kemudian seperti box ininya sama isinya gitu. Jadi nanti jangan dipertanyakan yang 500 mana. Karena saya sudah punya pengalaman seperti itu di Kelurahan Lebasono. Jadi BKM-nya disamperin itu, dia untuk yang 500 mana Bu? Mana yang 500? Sedangkan BKM ini membuat proposal. Nanti ini masih ada proposal, masih ada RPD, masih ada RPD, terus ada lagi LAK, banyak macam. Sedangkan rakapnya rakap 4. Nanti jilidnya juga nggak jilid biasa, jilidnya ada penjilitan yang hard copy. Jadi bukan yang hard covernya gitu kan, bukan asal jilid-jilitan. Itu ya, mohon maaf nih. Terus kemudian saya tanya dulu, Bapak Ibu penerima manfaat sudah bayar pajak apa belum? Ya, alhamdulillah. Karena bagaimanapun bantuan ini asalnya dari pajak ya. Tuh, mohon izin, ini ada titipan soalnya. Betul Pak. Terus nah, untuk subsidi tenaga kerja ini 2 juta kira-kira cukup apa enggak? Berarti siapa itu yang harus bayar? Alhamdulillah. Pas ketika kita identifikasi dan verifikasi, kita sudah sampaikan ya bahwa program ini hanya stimulan, pancingan, ya. Artinya ilok amat, pemerintah sudah mancing atau peduli 20 juta, Bapak Ibu buat diri sendiri, buat rumah sendiri, nggak mau ngeluarin. Mau dibilang misalnya ya Pak, mau izin. Nah, terus untuk material sebetulnya kalau 17.500.000 itu memang kita sudah alokasikan harus ada faktor segi keamanan. Apa itu segi keamanan? Segi keamanan itu konstruksi Bapak Ibu, pembesian itu harus ada. Terus standarnya ketinggian bangunan kan sudah ditentukan juga, harus 3,20 meter berikut ring bar, ya. Terus kemudian satu lagi faktor sosial yang seperti tadi Bapak Lurah sampaikan. Faktor sosial apa? Faktor sosial itu sekatan kamar Bu, mohon izin. Bila kita punya anak dewasa kan sudah, terus kita masih produktif, berarti kan harus punya kamar masing-masing ya. Masa iya terbuka? Adanya Bu. Nah, kalau malam masa iya suruh main Pak. Terus kemudian faktor kesehatan. Yang terakhir, faktor kesehatan apa itu? Faktor kesehatan yaitu ventilasi udara, pencahayaan, terus kemudian kamar mandi. Ya, kamar mandi yang layak seperti apa? Kamar mandi yang layak intinya sudah harus tinggi. Kenapa? Karena di situ ada kita buang hajat, buang limbah, ya kan? Tidak jadi sirkulasi udaranya tidak masuk ke ruang keluarga, ya. Nah, kenapa sih harus ada pencahayaan? Kan kalau pencahayaan Bapak Ibu juga kan ada penghematan listrik. Jadi di siang hari tidak usah menyalakan listrik, cukup pakai fiber.
fiber, nanti fibernya fiber spandek. Kalau tentunya atap juga kan ini ditentukan tidak boleh menggunakan asbes. Asbes itu negatif plus ya Bu. Apa itu negatif plus? Jadi ada dampak di kesehatan kita. Dari tahun ke tahun lama-lama jadi gangguan pernapasan di situ ya. Tuh. Terus ini mungkin untuk besok Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya. Nanti kita dan BKN akan sering-sering datang ke rumah Bapak Ibu. Saya pernah di Jati Karya tahun kemarin. Karena seringnya saya kontrol, saya periksa, kan memang kita harus ngambil foto progres, terus kita harus dikejar nih, harusnya sudah progres 30 apa 50, tukangnya masih molor, kan gitu. Kan makanya nanti Bapak Ibu kalau cari tukang jangan yang tukang lama, jangan tukang yang lama kerja maksudnya, tuh ya. Cari tukang kan kadang-kadang itu tukang udah lama itu lamanya lama apa? Lama kerja apa ahli kan gitu ya. Mohon izin. Terus kemudian untuk anggaran ini tidak masuk buat pembelian paku, papan cor, nah atau seperti kawat dendrat, ya. Bapak Ibu papan cor beli sendiri, paku beli sendiri, sama kawat dendrat kan nggak seberapa ya kalau itu. Mohon izin nanti kadang-kadang itu ada gimana sih, udah ada apa situ pasir ada, semen ada, split ada. Nah ini gimana caranya mau ngerjain kalau nggak ada papan cor? Karena kenapa? Anggaran ini diperuntukkan khusus untuk yang tidak habis dibuang, kan papan cor ini dibuang, ya kan? Jadi tidak boleh. Terus kemudian untuk pembelian mohon izin juga keramik dan plafon tidak dari sini, ya. Itu seandainya anggaran itu sudah habis. Kalau memang nanti masih ada, sudah terpenuhi, seperti rumahnya contoh busuk ini kecil sekali, ya. Berarti ini sepertinya sudah bisa tercover ini karena besarannya cuma 24 meter kalau bisa lah itu. Terus sama punya Bu Ida. Bu Ida juga bisa nih, bisa tercover semua. Cuman kalau kayak seperti punya Bu Rupiah, itu bongkar kotak, itu mau nggak mau tetap swadayanya harus besar, ya. Tenang, artinya masih sendiri. Sanggup kan Bu? Semoga semua ketemu rezekinya ya. Jadi rumahnya harus benar-benar kudu layak, harus layak. Kenapa? Di sini emang bahasa pancingan 20 juta, tapi BKN dituntut harus selesai, harus finishing. Sedangkan di sini nggak ada pembelian cat, nggak boleh. Itu pun nggak boleh sebetulnya, asli nggak boleh. Karena aksesoris itu masa ilokan sih, semua dari pemerintah kan gitu ya. Itu. Tapi ya nanti gimana BKN bisa mendekati ya. Karena tuntutannya harus 100% gitu. Ya. Terus kemudian sekarang saya absen dulu mungkin ya Bu. Ini kan di sini ada 9
Pak Sabini diwakili sama Ibu Ida didampingi sama Pak Jamal ya. Ya ada. Nah, kemudian ini mohon izin juga karena kemarin kita di lokasi itu seperti Pak Surnadi ya, Bapak mau rencana ngedak, jadi tapi harus ini mohon izin kalau memang mau dibarengin sama program harus siap-siap, benar-benar dipersiapkan ya, tidak boleh setengah-setengah. Kalau memang ibu mau ngedak, ibu ngedak dulu deh, nggak apa-apa gitu. Nanti karena anggaran dari program ini buat badannya aja gitu ya. Kalau buat ngedak nggak cukup nanti jadi malah nggak bisa dapat 100% itu. Kalau memang mau ngedak, monggo ngedak. Tapi untuk anggaran ini berbentuk badan rumah, gitu, buat dinding, buat atap, gitu ya. Tuh, kalau memang rencana jadi begitu ya Bu ya. Ini sepertinya yang full penuh dinding yang di pembelanjaan dindingnya yang paling banyak itu seperti Pak Oman, itu banyak. Nggak ada dinding Pak, itu Bapak nggak ada dinding itu, karena dinding Bapak numpang ya, jadi harus ada pasangan dinding. Terus Guru Haya sama Pusuk ini full semua ya. Bapak udah siap kan ya semuanya ya. Nah kemudian karena memang ini pencairan baru 4 unit, itu kita ambil supaya kita bisa monitoring optimal, kita ambil dari Pusuk ini RT 5 RW 2, Pak Mujib RT 4 RW 4, Bang Hairul RT 4 RW 4, dan Pak Ahmad Sanusi RT 6 RW 4. Oh RT 5 RW 4. Itu dulu. Mungkin Bapak sudah siap tukangnya? Pak Ahmad belum. Saya nggak tahu ini apa jadwalnya kan belum jelas, ini sebelum kali. ya. Tapi begini juga ya, jangan lama-lama karena kita harus segera dropping material. Nanti kita khawatirkan kalau sudah di dropping material tidak segera dikerjakan, ke bawah air, kalau akhirnya hujan. Mungkin saya cepat cari kalau memang itu udah apa mau dibangun duluan gitu. Ya, artinya Bapak itu sudah harus siap minggu ini, Pak. Ya. Gitu ya. Ya. Sama Pak Mujib, Bang Hairul, Bu Sukini, ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin setelah ada progres dari 4 unit, baru kita bisa mencairkan memproses yang 5 unit. Begitu selanjutnya. Jangka waktunya berapa hari itu Bu? Untuk yang termin keduanya? Justru itu kita kan besok ini sebetulnya hari Sabtu dan Minggu itu sudah harus dropping material, ya kan Pak? Terus kemudian hari Senin pemindah bukuan ke toko material. Kita tunggu progresnya dulu. Karena gini Bu, ada beberapa CPM ini ada yang memang sudah siap, benar-benar siap untuk yang termin pertama gitu. Kayak seperti Pak Sunardi itu tukang udah siap, barang udah siap. Terus Bu Ida juga sampai sekarang sudah kontrak di tempatnya. Nah, dia memang benar-benar sudah mempersiapkan subsidi yang sudah dibutuhkan gitu. Betul. Kan ini karena kemarin saya pertimbangannya itu
untuk monitoringnya supaya tidak loncat-loncatan, Iya, betul. ya kan? Jadi kita fokus di satu RW itu awalnya. Nah, terus baru ke pindah ke sebelah sana gitu awalnya. Kenapa saya ambil itu? Sebelumnya saya sudah bertanya dulu, kalau saya ambil 4 unit yang berdekatan ini sanggup nggak tambah satu? Oh sanggup. Oh ya sudah, berarti saya alokasiin yang ini. Nah untuk jangkanya kita tunggu progresnya yang 4 dulu Pak. Berarti lama? Enggak lama Bu, paling seminggu 8 hari lah. Kan ini kita harus dapat foto 30%, 50% kan gitu. Kalau untuk ngabisin duit mah cepet Bu. Tapi progresnya yang itu rada-rada lambat. Kalau duit mah cepet habis, sehari kelar itu. Siap. Tapi progresnya tergantung tukang Bapak Ibu, kan gitu. Ya. Kalau duit habis mah gampang, sehari habis itu. Apalagi udah ketahuan di sini, beli baja, beli spandek, semen, sama besi, habis selesai habis kan gitu. Tapi progresnya saya harus dapat laporan itu untuk mengajukan yang berikutnya. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi besok kalau material sudah sampai, Bapak Ibu jangan buru-buru dikerjain. Kita harus foto dulu, ya. Minimal 6 unit, 6 jenis bahan material kita foto, baru pindah lagi gitu ya. Jadi udah boleh dibongkar mana? Ibu jangan dulu, nanti menunggu aba-aba ya. Tuh. Yang 4 dulu, Ya Bu Ruhaya, yang 4 dulu nih. Pak Ustadz Mujib, Pak Hairul sama Pak Ahmad Sanusi sama Bu Sukini. Gimana tuh tukangnya nanti? Ya. Dapat 30%, 50%, artinya 50% itu udah atap udah terpasang. Karena belum cat, belum itu, nggak apa-apa itu. Soalnya kalau ya pokoknya kalau duit mah gampang banget habisnya cepet gitu. Tapi progresnya, fotonya saya kan belum dapat. Oh ya. Terus apa lagi ya? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu. Seperti Pak Ali, seperti Pak Dedi itu tidak megang uang, ya, karena dana ini di rekening BKM itu tidak boleh ditarik tunai, dipindah buku ke toko material. Kenapa kok bisa? Ya, kan kemarin kita sudah bikin kontrak MOU yang ditandatangani oleh pihak material. Jadi nanti sebelum material itu ditransfer sama Pak Dedi, itu dia harus ngutangin dulu. Dropping material itu beliau material ngutangin dulu. Besarannya minimal 6 jenis material, masing-masing 6 jenis material, 4 material, 4 rumah baru ditransfer gitu ya. Jangan sehujan ya Bu ya. BKM itu relawan udah dari zaman 2008 kita ya Pak ya. Jadi yang bisa ditarik ya itu hanya tenaga kerja sama administrasi. Nah, mungkin saya sampaikan lagi, kapan uang tukang bisa dibagiin? Misalkan, ya kan? Uang tukang dibagikan ketika sudah ada progres. Nanti Pak Dedi tunggu aba-aba saya. Kalau progres itu belum kelihatan jangan dikasih. Pengalaman saya di kelurahan lain, uang dikasih semua 2 juta, tukangnya kabur. Yang tanggung jawab kan gitu ya.
Yang repot yang punya rumah, kasihan kan? Ya mungkin sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Untuk ketegangan berbeda. Nah, terus kalau saya kan insya Allah yang mau naik gitu, apa sekarang bisa apa enggak gitu? Apa dari bawah dulu, apa kita ngejak gitu? Aku dijawab ini, boleh? Jadi gini Bu Surnadi, saya sebetulnya awalnya progres 0%-nya dulu. 30% itu apa? 30% itu pembongkaran. Saya harus dapat itu fotonya, pembongkaran itu ya. Ya makanya saya mau berani itu. Memang sih rezeki ada dulu sedikit, kenapa enggak? Bedanya, tapi saya mau dulu dari subsidi sampainya di mana, di bawah saya itu rumah saya gitu. Karena kayak gitu dulu. Nggak pengen langsung konsep. Tapi udah mulai ngejak dulu ya. Saya pengennya dari bawah dulu gitu. Ya, karena Ibu dinding yang sebelah kiri itu ya, terus yang belakang Yang Ibu. belakang rumah deh. Terus tengah nggak ada sekat, Ya ada dulu. kan? Ya. Berarti tiang belum ada ya? Yang udah dipasang. Oh ya. Ada dipasang saya rayap. Iya, alhamdulillah. Berarti kan tinggal lanjut. Iya. Enggak sih sebetulnya, tapi saya harus punya progres yang 30%-nya. Iya. Ya, menunggu ya Bu ya, sabar. Ya, sabar aja itu kalau- Pernah kok saya, ya artinya karena keterbatasan lahan, emang bisanya minta ke atas. Kalau ke samping udah nggak bisa. Jadi saya tahun kemarin itu di Jatikarya 2 rumah ada. Jadi tapi kita capek, harus fokus terus. Kita tekan terus yang punya rumah, kita support terus. Jangan karena apa saya support, saya tekan terus, takut lemah dia, udah aja segitu aja. Tapi kan kita nggak dapat laporan. Terus kemudian mungkin supaya tidak nanti saya di lapangan rada-rada galak, rada-rada rewel, ya. Kalau tidak pas sesuai dengan program, Ibu Bapak mohon kasih masukan ke tukangnya, jangan tersinggung. Karena saya di sini memang sebagai pendamping program harus sesuai dengan juknis yang ada, ya. Itu. Yang mana lagi Ibu, kalau minimal tahap 2 jatuhnya tanggal 1-an ya. Tanggal 1 bulan September 11 ya Bu ya. Tahap 2. Ya, enggak sih, kayaknya akhir-akhir aja, akhir Oktober. Oktober aja. Iya, makanya kalau kalau progresnya cepat, saya akan berpacu seperti yang sekarang yang Bapak Ibu alamin, Pak Dedi alamin. Ini baru 2 kelurahan yang saya yakin yang cair. Kan masing-masing TFL-nya, masing-masing kreativitas TFL-nya. Gimana caranya supaya cepat, gimana caranya seperti harus cepat tersaji itu seperti apa, harus cepat tanda tangan sama buka di situ seperti apa, saya sudah lalui itu. Alhamdulillah. hujan. Iya. Gitu ya. Mungkin itu aja.